Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Sugianti dari kelas 11 Kimia Industri 1, nomor absen 16. Di video kali ini, saya akan berceramah untuk tugas bahasa Indonesia tentang pentingnya memperkuat integritas dalam diri siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Cermai, Bapak Tegar Widodo SPD MT. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Cermai, Bapak Ibu guru, karyawan, dan staf di SMK Negeri 1 Cermai, serta siswa dan siswi SMK Negeri 1 Cermai yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini tanpa ada halangan suatu apapun. Bapak, Ibu guru, dan teman-teman sekalian, pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan tentang pentingnya memperkuat integritas dalam diri siswa yang dimana berisikan tentang sebuah jujur dan disiplin yang perlu dibentuk pada diri siswa. Bapak, Ibu guru, dan teman-teman sekalian, jujur dan disiplin sangatlah dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan dalam segala hal. Selain itu, tentu saja perlu kerja keras, usaha, dan selalu berdoa. Di masa yang semakin maju ini, seakan-akan integritas dalam diri siswa semakin hari semakin menurun saja. Salah satu nilai moral yang menurun dan malah menjadi langka ialah jujur dan disiplin. Pasti kalian juga pernah menemukan di diri seseorang ataupun di dalam kalian sendiri bahwa sudah sedikit sekali yang berucap ataupun bertindak jujur dan disiplin yang pada masa sekarang, sehingga sangatlah perlu untuk edukasi dan penguatan tentang jujur dan disiplin kepada semua siswa dan berharap dapat diterapkan di lingkungannya. Teman-teman, apa itu jujur? Ya, jujur artinya tidak berbohong, tidak berdusta, dan menyatakan kebenaran. Jujur juga dapat diartikan yaitu sebuah sifat yang membutuhkan kesesuaian sikap antara perkataan yang diucapkan dan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Bapak, Ibu guru, dan teman-teman sekalian, sifat jujur sangatlah penting dan harus dimiliki oleh setiap siswa. Selain itu, banyak yang menganggap jujur ini sepele dan rendah. Bahkan hingga mereka sempat menutupi kenyataan dari semuanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Ya, adapun ungkapan yang mengatakan bahwa kejujuran itu mahal. Benar, kejujuran memang sangatlah mahal. Itulah mengapa berkata jujur terkadang terasa sangat berat. Adapun contoh yang mencerminkan tidak jujur seorang pelajar. Pada waktu ditanya oleh Bapak Ibu guru, "Anak-anak, apakah kalian sudah belajar?" Kemudian siswa-siswi itu menjawab dengan suara yang lantang, "Belajar, Bu, Pak." Padahal di rumah pada nonton YouTube, scroll TikTok, dan lain sebagainya. Kemudian waktu diberi pertanyaan oleh guru tersebut, dirinya tidak bisa menjawab. Ya, hal tidak jujur seperti inilah jika dilaksanakan terus-menerus, maka akan terjadi kegagalan dan kehancuran di segala hal. Kemudian, adapun contoh jujur seorang pelajar. Seperti halnya, terkadang saat guru telah menjelaskan materi pelajaran, maka akan berbalik tanya kepada siswanya, "Apakah sudah paham anak-anak?" Jika kalian memang belum paham, maka katakanlah belum paham. Dan jika kalian sudah paham, maka katakan sudah paham. Inilah contoh sederhana yang sering kita jumpai, dan dari hal kecil ini secara tidak langsung kita menyadari bahwa kita sudah mulai menanamkan dan menerapkan di kehidupan kita.
Selanjutnya, disiplin. Disiplin memiliki pengertian, yaitu sebuah sikap yang dilakukan sesuai waktu, tempat, dan peraturan yang berlaku yang sudah menjadi tanggung jawab kita semua. Disiplin sekolah adalah usaha atau perilaku oleh warga sekolah yang dilakukan sesuai norma, peraturan, dan tata tertib yang sudah diberlakukan di sekolah. Dengan adanya disiplin sekolah, diharapkan siswa mampu mendisiplinkan diri dalam menaati peraturan yang sudah dibuat oleh sekolah, sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar. Namun, masih banyak siswa yang masih melanggar aturan atau tata tertib sekolah. Contoh sederhananya, yaitu kerapian rambut. Banyak bukan siswa yang melanggar aturan ini dari segi model, potongan yang tidak sesuai aturan sekolah, dan biasanya juga pun ada yang masih diwarnai atau disemir. Itulah yang dapat menghambat pembentukan karakter pada siswa dan menghambat jalannya proses belajar mengajar yang akan merugikan diri sendiri. Selain itu, juga ada siswa yang sudah menjalani tata tertib sekolah. Contohnya, yaitu tepat waktu. Datang ke sekolah lebih awal dari batasan waktu yang ditentukan adalah bentuk awal yang sederhana dalam menerapkan sikap disiplin pada diri kita. Dengan melakukan langkah awal seperti hal tersebut, kita dapat menciptakan disiplin dalam hidup kita sehari-hari. Dari berbagai contoh tadi, yaitu dari sikap jujur, tidak jujur, sikap disiplin maupun tidak disiplin, pastinya memiliki dampak positif dan negatifnya. Kebiasaan bersikap jujur juga mempunyai dampak yang positif bagi diri sendiri maupun orang lain, yaitu yang pertama mendapatkan berlipat pahala, kedua mendatangkan ketentraman hati, yang ketiga disegani dan selalu dipercaya oleh orang lain, dan yang terakhir yaitu mendatangkan suatu kebahagiaan karena tidak perlu menyembunyikan sesuatu yang dapat membebani diri kita sendiri. Sebaliknya, jika kita tidak jujur, akan memperoleh dampak negatifnya, seperti tidak dipercayai oleh orang lain lagi karena tahu kalau kalian sering tidak jujur. Selalu merasa gelisah karena banyaknya bohongan atau tidak jujur yang sudah kalian lakukan, serta menjadi terbiasanya mengucapkan hal-hal yang tidak sebenarnya terjadi karena telah melakukan satu kebohongan untuk menutupi kebohongan yang lainnya. Dampak positif dari disiplin sekolah tidak hanya dirasakan oleh diri sendiri, akan tetapi pihak sekolah pun akan merasakannya. Apabila kalian menerapkan sikap disiplin dengan mematuhi tata tertib sekolah yang berlaku, maka pandangan guru maupun masyarakat terhadap kita seorang siswa dari sekolah SMK ini akan baik dan akan membawa nama baik sekolah di luar sana. Tidak hanya itu, akan tetapi apabila kita melaksanakan sikap disiplin, maka proses belajar mengajar akan lebih mudah dan akan memberikan dampak positif bagi diri kita, kemudian pengajar maupun pihak sekolah juga. Secara tidak sadar, kita memiliki tanggung jawab yang tinggi, pandai mengatur waktu, sehingga hidup kita lebih teratur. Dampak negatif dari contoh sikap tidak disiplin yaitu berpengaruh pada pengembangan mutu kita di sekolah. Tidak hanya guru, masyarakat luar pun akan menilai kita sebagai siswa yang tidak tahu aturan dan menganggap bahwa sekolah kita SMK ini kurang layak sebagai sarana belajar karena dianggap tidak mampu mendidik muridnya agar bersikap disiplin. Ya, setiap perbuatan kita pasti memiliki dampak yang akan kita dapatkan, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Pada dasarnya, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak jujur jika kita mampu meyakini arti kejujuran. Sebenarnya, sangatlah mudah untuk berbuat jujur. Jika kita mengetahui segala kenyataan, maka berkatalah sebenarnya. Jika suatu hal tersebut merugikan orang lain, lebih baik kita jujur saja
dengan apa yang sudah terjadi. Dengan demikian, setidaknya tindakan jujur akan meringankan sebuah masalah dan tidak timbul masalah yang baru. Kita juga dapat menghindari sifat negatif dari perilaku tidak disiplin dengan cara menanamkan disiplin, yaitu dimulai dengan hal yang sederhana, dengan bersikap tegas, konsisten, dan menaati peraturan yang ada. Dengan menerapkan sikap disiplin, terutama disiplin di sekolah, maka hidup kita akan menjadi mandiri dan lebih terarah untuk kedepannya. Kita juga diberi akal yang sehat agar kita bisa memilih dan berpikir mana yang benar dan mana yang salah. Dari kedua sikap tersebut memang terasa berat untuk dilakukan. Namun, jika kita ingin menjadi orang yang sukses dan pribadi yang lebih baik, maka selalu jaga attitude kalian dan selalu terapkan sikap ini di kehidupan kalian. Kedua sikap ini juga tidak lepas dari kebiasaan kita juga kan? Ya, oleh karena itu, mari kita terapkan sikap disiplin dan jujur, yaitu dimulai dengan hal-hal yang sederhana di kehidupan sehari-hari kita. Dan yang paling penting adalah konsisten. Ya, bila kalian konsisten, percayalah, sedikit demi sedikit, kalian pasti akan memperoleh dan bisa merasakan hasil dan manfaat dari sikap yang telah kamu lakukan itu. Kejujuran dan kedisiplinan yang telah kita perbuat akan mengantarkan kita pada jalan kesuksesan serta kebahagiaan. Demikianlah sambutan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mampu dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan suatu kerendahan hati, bila ada kekurangan dan kalimat atau kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih atas tempat, waktu, dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.